Oke, baik. Sebelumnya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu Guru, langsung saja untuk pertemuan kedua ini adalah presentasi dari kelompok 2 dengan materi hakikat, prinsip, jenis, dan langkah-langkah keterampilan menyimak kelas awal dan kelas tinggi yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Mariati dan Ibu Septiana Anggraini. Apakah kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah, Ibu. Sudah. Ya, kelompok 2. Ya, monggo bisa langsung dimulai saja kepada Ibu Nani Mariati dan Ibu Septiana Anggraini. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Septiana Anggraini dan Mbak Nani Marianti dari kelompok 2 yang hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hakikat, prinsip, jenis, dan langkah-langkah keterampilan menyimak kelas awal dan kelas tinggi. Untuk yang pertama akan saya sampaikan, saya izin share screen terlebih dahulu, nggih. Apakah sudah? Sudah. Sudah, Ibu. Oh, ya. Sudah, Bu. Oke. Baik, nanti kami akan menyampaikan hakikat, prinsip, jenis, dan langkah-langkah keterampilan menyimak kelas awal dan kelas tinggi. Dengan kelompok 2, anggota kelompoknya Mbak Nani Marianti dan saya Septiana Anggraini. Yang pertama adalah ada 4 bab yang akan nanti kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang hakikat menyimak, yang kedua prinsip menyimak, dan yang ketiga jenis menyimak, dan yang keempat langkah-langkah menyimak. Hakikat menyimak dan prinsip menyimak akan saya sampaikan, kemudian nanti jenis menyimak dan langkah-langkah menyimak akan dilanjutkan oleh Mbak Nani Marianti. Hakikat menyimak. Menurut G. Tarigan tahun 2015 pada halaman 31 menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemudian hakikat menyimak yang kedua menurut Purwodarminto, menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengarkan adalah proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa memperhatikan makna dari bunyi tersebut. Kemudian hakikat menyimak yang ketiga ada menurut Jago Tarigan itu menyimak dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup kegiatan mendengar dari bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilik, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan tersebut.
bab yang kedua yaitu prinsip keterampilan menyimak. Yang pertama itu adalah prinsip menyimak itu dilakukan secara terpadu. Maksudnya terpadu di sini adalah memadukan dengan keterampilan bahasa lainnya seperti membaca, menulis, dan berbicara. Jadi ada kaitannya. Keterampilan menyimak itu saling berhubungan dengan keterampilan lainnya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menyimak itu mampu memotivasi siswa. Maksudnya memotivasi siswa itu memotivasi siswa supaya dia juga mau mendengarkan. Begitu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan bahasa dan konteks yang otentik. Jadi menyimak itu juga menggunakan bahasa dan untuk menyimak itu menggunakan bahasa dan konteks yang otentik itu sesuai dengan bahasa anak dan latar belakang anak. Sesuai dengan usianya, misalnya kelas bawah nanti disesuaikan dengan kemampuan mereka di kelas bawah, kemudian di kelas atas nanti mereka menggunakan bahasa sesuai dengan pemahaman mereka di kelas atas. Kemudian yang keempat itu adalah prinsip menyimak itu menggunakan respon yang cepat. Jadi direspon dengan cepat oleh anak tersebut. Kemudian mendorong perkembangan siswa. Yang dimaksud mendorong perkembangan siswa di sini adalah mampu meningkatkan, sama hubungannya dengan nomor 1, yaitu meningkatkan perkembangan siswa yang lainnya. Dia bisa mengidentifikasi, menganalisis dari apa yang telah mereka simak. Kemudian yang keenam itu menggunakan media pembelajaran, bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan seperti fabel, itu bisa menggunakan gambar-gambar binatang. Begitu, itu bab 1 dan 2 tentang hakikat dan prinsip keterampilan menyimak. Kemudian yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Nani Marianti. Terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk materi yang ketiga dari keterampilan menyimak, yaitu yang ketiga adalah jenis-jenis keterampilan menyimak. Nah, keterampilan menyimak ini pada dasarnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah menyimak berdasarkan tujuan, lalu yang kedua adalah menyimak berdasarkan intensitasnya. Selanjutnya, ini yang pertama, menyimak berdasarkan tujuan. Nah, untuk menyimak berdasarkan tujuan sendiri, maaf sebentar. Pertama adalah menyimak untuk belajar. Apa yang dimaksud dengan menyimak untuk belajar? Nah, menyimak ini untuk memperoleh pengetahuan secara formal maupun non-formal. Kalau secara formal jelas itu ketika siswa diajar ada pembelajaran di sekolah itu secara formal. Lalu untuk yang secara non-formal mungkin ketika bisa jadi waktu siswa di rumah atau di tempat-tempat tertentu dia mendengarkan ada informasi dari televisi ataupun dari radio, itu namanya menyimak secara non-formal. Yang selanjutnya adalah menyimak untuk hiburan. Nah, untuk model menyimak yang kedua ini, menyimak untuk memperoleh hiburan dan menghilangkan rasa jenuh atau kebosanan dari rutinitas sehari-hari. Sebagai contoh, itu ketika kita mendengarkan musik atau kalau orang tua mendengarkan wayang atau drama atau cerita, itu adalah salah satu jenis menyimak untuk hiburan. Jadi tujuannya untuk menghilangkan kebosanan dari rutinitas sehari-hari. Yang selanjutnya, menyimak untuk menilai. Menyimak untuk menilai dilakukan oleh juri dalam sebuah perlombaan. Maksudnya, ketika pada suatu saat ada lomba pidato ataupun lomba baca puisi ataupun lomba bercerita, nah yang dilakukan oleh juri itu menyimak pidato atau puisi atau cerita dari peserta, itu termasuk salah satu langkah atau jenis tujuan menyimak untuk menilai. Dan yang dinilai di sini mungkin kalau puisi itu ya kejelasan lafalnya bagaimana, intonasinya bagaimana, terus irama dan penghayatannya bagaimana. Itu menyimak untuk menilai. Yang selanjutnya adalah menyimak untuk mengapresiasi. Menyimak untuk mengapresiasi ini, menyimak untuk hiburan, namun menyimak juga menyertakan perasaan pada hal yang disimaknya. Artinya,
ketika kita menyimak suatu drama, kita bisa tahu apa amanat atau pesan yang terkandung dalam drama tersebut dengan mengapresiasinya. Seperti itu. Selanjutnya, nah yang tujuan menyimak yang kelima adalah menyimak untuk memecahkan masalah. Menyimak dalam tujuan ini adalah menyimak untuk memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan untuk pemecahan suatu masalah. Saya berikan sedikit contoh Bapak Ibu. Dalam misalnya seperti ini. Di kelas kita ada anak yang teridentifikasi inklusi. Sedangkan kita sebagai guru sekolah umum, kita tidak memiliki kemampuan seperti itu. Sehingga suatu saat Dinas Pendidikan itu mengadakan BIMTEK atau pelatihan mengenai inklusi. Nah, kita datang ke BIMTEK itu dengan kita menyimak penjelasan dari narasumber, kita menyimak informasi-informasi dari narasumber yang nantinya akan kita gunakan untuk memecahkan masalah kita, yaitu yang sebagai contohnya tadi tentang inklusi. Oke, selanjutnya adalah menyimak berdasarkan intensitasnya. Intensitas di sini maksudnya berdasarkan langkah-langkahnya. Ada dua macam. Yang pertama adalah menyimak ekstensif dan yang kedua adalah menyimak intensif. Untuk menyimak ekstensif saya jelaskan dulu. Menyimak ekstensif itu adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum. Itu biasanya tidak perlu di bawah bimbingan guru. Seperti itu. Jenisnya yang pertama adalah menyimak sosial. Menyimak sosial ini adalah kegiatan menyimak yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau dalam konteks kita mungkin peserta didik, dalam kehidupan sosial di pasar, di jalan, atau sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menyimak sekunder. Menyimak sekunder adalah kegiatan menyimak yang dilakukan secara kebetulan. Misalnya pada saat anak belajar atau pada saat kita belajar, kita tiba-tiba mendengar suara salah satu anggota keluarga kita. Itu menyimak secara kebetulan karena tidak direncana. Atau ketika kita sedang belajar, sedang fokus pada sesuatu, tiba-tiba kita mendengar salah satu acara televisi. Itu termasuk contoh-contoh menyimak sekunder. Yang selanjutnya adalah menyimak estetik. Nah, kegiatan menyimak estetik ini adalah kegiatan menyimak untuk menikmati atau menghayati sesuatu. Misalnya, menghayati pembacaan, menyimak pembacaan puisi, menyimak pembacaan narasi, atau menyimak pembacaan cerita. Itu adalah contoh-contoh kegiatan menyimak estetik. Yang keempat itu menyimak pasif. Di sini dijelaskan bahwa kegiatan menyimak pasif adalah kegiatan menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa sadar. Nah, untuk contohnya adalah misalkan kita orang Jawa. Kita orang Jawa Tengah yang otomatis bahasanya bahasa Jawa, secara tidak sadar, tidak sengaja kita berada di antara masyarakat atau ada tetangga kita yang dari suku Sunda dengan bahasanya mereka yang kita sebenarnya tidak tahu. Tapi kita tanpa sadar setiap hari mendengar beliaunya berbicara dengan bahasa Sunda, dengan logat atau dengan intonasi Sundanya.
sehingga kita dalam kurun waktu mungkin 1-2 tahun kita akan tahu makna apa yang dibicarakan bahasa tersebut. Itu menyimak pasif tanpa sadar. Yang selanjutnya adalah kegiatan menyimak intensif. Kegiatan menyimak ini adalah kegiatan menyimak yang dilakukan untuk mengetahui makna yang dikehendaki. Nah, di sini ada beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah menyimak kritis. Kegiatan menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang berupa pencarian kesalahan atau kekeliruan, bahkan juga butir-butir yang baik dan yang benar dari ujaran seorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal sehat. Nah, ini pada umumnya menyimak kritis ini lebih cenderung meneliti letak kekurangannya, atau misalnya seperti ini. Ketika ada teman kita yang baru presentasi, Bapak Ibu semua menyimak pemaparan kami dengan lebih kritis. Ini mungkin ada kesalahan atau mungkin ada kekeliruan yang nantinya mungkin bisa dikonfirmasi, tentunya dengan alasan-alasan yang kuat dan bisa diterima dengan akal sehat. Oke, yang selanjutnya adalah menyimak konsentratif. Menyimak konsentratif ini adalah menyimak sejenis telaah. Ini sebenarnya ada kegiatan menurut Dawson dalam Tarigan tahun 2008 itu dijelaskan pada halaman 49. Menyimak konsentratif ini sendiri ada beberapa langkahnya, ada beberapa kegiatannya. Untuk yang pertama itu mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat pada pembicaraan. Pembicaraan ini mengarah kemana? Lalu yang kedua mencari dan merasakan hubungannya. Seperti tempatnya di mana atau cerita ini? Terus waktunya kapan? Terus urutan kejadiannya seperti apa? Itu langkah yang jenis yang kedua, kegiatan kedua. Kegiatan ketiganya dalam menyimak konsentratif adalah mendapatkan atau memperoleh butir-butir informasi dari cerita atau sesuatu yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat adalah memperoleh pemahaman dan pengertian secara lebih mendalam. Yang selanjutnya, kita bisa merasakan serta menghayati ide-idenya atau menghayati intisari dari pembicaraannya. Terus yang keenam itu kita bisa memahami apa yang dibicarakan oleh pembicara secara keseluruhan. Intinya apa? Terus langkah terakhir, kegiatan terakhir dalam kegiatan menyimak konsentratif ini adalah mencari dan mencatat fakta-fakta penting dari pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya, selanjutnya adalah menyimak kreatif. Nah, menyimak kreatif. Apa itu menyimak kreatif? Menyimak kreatif itu sejenis kegiatan dalam menyimak yang mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau dirangsang oleh sesuatu yang disimaknya. Contohnya, saya beri contoh sebagai gambaran, misalnya ketika menirukan pelafalan bahasa lain, kita yang orang Indonesia menirukan pelafalan bahasa Inggris misalnya. Kita yang orang Jawa Tengah menirukan pelafalan dari logatnya atau bahasa orang Sunda. Contoh pertama. Contoh yang kedua dalam menyimak kreatif ini adalah menyampaikan pendapat atau gagasan dengan bahasa atau rangkaian kata yang berbeda. Kita menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan yang tadinya sudah disampaikan orang lain dengan bahasa yang kita buat sendiri, dengan rangkaian kata yang kita susun sendiri. Contoh ketiga, mengkonstruksi pesan atau amanat yang sudah disampaikan. Mengkonstruksi
menyampaikan kembali dengan bahasa yang lebih baik. Yang selanjutnya, menyusun sekumpulan petunjuk atau nasihat yang disimak sebelumnya. Misalnya seperti ini, mungkin dalam suatu penjabaran ada sekumpulan petunjuk. Kita sampaikan kembali dengan bahasa kita, dengan rangkaian kalimat kita, dengan merangkum semua yang telah mereka sampaikan. Untuk kegiatan menyimak yang keempat adalah menyimak eksploratif. Kegiatan ini adalah kegiatan menyimak intensif dengan maksud dan tujuan menyelidiki sesuatu yang lebih terarah dan lebih sempit. Mengeksplor. Contohnya adalah mencari topik dari suatu informasi. Seperti itu. Mencari topik apa yang tersirat dalam informasi yang disampaikan seseorang. Selanjutnya. Selanjutnya adalah menyimak interogatif. Menyimak jenis ini adalah kegiatan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian, dan pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara karena menyimak akan mengajukan banyak pertanyaan. Ini sering kita jumpai dari misalnya waktu ada polisi atau aparat hukum menginterogasi seseorang. Mungkin ada penguji ujian skripsi atau tesis ketika mendengarkan penjelasan dari peserta ujian. Mereka akan menggunakan teknik menyimak interogatif yang nantinya akan mengajukan atau menimbulkan pertanyaan. Yang selanjutnya adalah menyimak selektif. Menyimak selektif adalah sejenis menyimak secara cerdas dan cermat antara aneka ragam ciri-ciri bahasa yang berurutan, baik itu nadanya, bunyinya, bunyi asing, bunyi-bunyi yang bersamaan, kata, frase, serta bentuk ketatabahasaan. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah ini bahasan yang terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang langkah-langkah dari keterampilan menyimak. Rangka keterampilan menyimak yang pertama adalah menyimak berkala. Menyimak berkala ini terjadi pada saat anak merasakan, oh saya terlibat langsung dalam pembicaraan tersebut. Itu menyimak berkala. Yang kedua adalah menyimak dengan pengertian dangkal. Nah, untuk menyimak dengan pengertian dangkal ini, karena sering mendapat gangguan dengan atau selingan-selingan perhatian kepada hal-hal di luar pembicaraan. Yang ketiga adalah setengah menyimak. Ini biasanya terjadi karena terganggu oleh kegiatan untuk menunggu, memprediksi isi hati, serta mengutarakan apa yang terpendam dalam hati anak. Ini biasanya anak-anak. Yang keempat adalah menyimak serapan. Menyimak serapan itu terjadi karena anak keasikan menyerap atau mengabsorpsi hal-hal yang kurang penting, sehingga merupakan penjaringan dari termasuk menyimak pasif. Yang kelima adalah menyimak sekali-kali. Oke, untuk menyimak sekali-kali ini juga sering terjadi kepada di anak-anak. Di sini mereka sebentar-sebentar menyimak, lalu nanti perhatiannya pecah oleh hal-hal tertentu atau keasikan lain. Itu menyimak sekali-kali. Yang keenam adalah menyimak asosiatif. Menyimak asosiatif adalah hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh anak tersebut. Untuk yang ketujuh adalah menyimak dengan reaksi berkala. Ini contohnya membuat komentar atau mengajukan pertanyaan.
Yang kedelapan adalah menyimak secara seksama. Ini jelas menyimak dengan bersungguh-sungguh, mengikuti jalan pikiran pembicara. Mohon maaf, di tempat saya baru ada azan, saya hentikan sebentar nggih. Baik, saya lanjutkan. Saya ulangi tadi yang ke-8, yaitu menyimak secara seksama. Untuk menyimak secara seksama ini sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan untuk mengikuti jalan pikiran dari pembicara. Lalu yang terakhir adalah menyimak secara aktif. Menyimak secara aktif ini bertujuan untuk mendapatkan serta menemukan pikiran atau pendapat atau gagasan apa yang disampaikan oleh pembicara. Itu 9 langkah menyimak. Yang selanjutnya adalah slide selanjutnya. Enggak. Untuk slide yang terakhir, ini adalah tahapan kemampuan menyimak pada anak sekolah dasar. Ternyata anak sekolah dasar berdasarkan usianya atau berdasarkan kelas di sekolah, itu ada tahapannya. Kemampuan menyimak mereka tidak bisa disamakan karena kemampuan dasarnya juga pastinya berbeda. Untuk yang pertama adalah untuk anak kelas 1. Itu perkiraan usia 5,5 sampai 7 tahun. Ini masih sama seperti mengutip dari yang disampaikan oleh atau dituliskan oleh Tarigan. Untuk anak kelas 1 itu kemampuan menyimak mereka tahapannya baru sampai menyimak untuk mendapatkan jawaban pertanyaan. Yang kedua, menyimak bunyi-bunyi pada kata-kata di lingkungannya. Misalnya di lingkungan ada kata-kata atau ada bunyi tertentu yang mereka anggap asing, lalu mereka sering mendengar, maka mereka akan menyimak dan akhirnya bisa menirukan. Sebenarnya untuk anak kelas 1 juga memiliki kemampuan menyimak dengan tujuan
untuk dapat mengulangi secara cepat atau secara tepat apa yang telah mereka dengarkan. Jadi prinsipnya untuk anak kelas 1 karena kemampuan mereka tidak bisa belum bisa untuk memfilter apakah yang mereka dengar bunyi ini baik atau tidak. Kita sebagai guru harus sebisa mungkin menyampaikan kata atau menyampaikan bunyi yang baik, karena pada akhirnya bagi anak kelas 1 bunyi itu akan diulangi secara tepat dan secara sama seperti apa yang sudah mereka dengar. Untuk kelas 2 ini rentan usia 6,5 tahun sampai 8 tahun. Untuk kemampuan untuk kemampuan menyimaknya itu meliputi nanti setelah menyimak sesuatu, anak bisa membuat saran, usul dan menyampaikan pertanyaan. Yang kedua, anak sudah sadar kapan dia harus menyimak. Kapan pula tidak usah menyimak. Misalnya baru di kelas, suasana kelas yang baru ramai, ketika guru mulai menjelaskan materi, dia sudah memiliki kesadaran. Oh, ini saatnya saya harus menyimak. Seperti itu. Untuk jenjang yang selanjutnya atau tingkatan selanjutnya, rentan kelas 3 sampai kelas 4, ini untuk perkiraan usia 7,5 sampai 10 tahun. Menyimak di kelas ini adalah menyimak sebagai sumber informasi dan sumber kesenangan. Yang kedua adalah memperlihatkan ekspresi dari kegiatan menyimaknya. Mungkin ketika mereka tidak memahami apa yang disimak, mereka sudah bisa berekspresi dengan mimik muka mereka. Yang terakhir adalah untuk kelas 5 dan kelas 6 untuk perkiraan rentan usia 9,5 tahun sampai 12 tahun. Ini adalah anak tertua kita di sekolah dasar, dan kemampuan menyimak di kelas 5 dan kelas 6 itu sudah mencapai pada menyimak secara kritis. Menyimak secara kritis ini pada kekeliruan petunjuk atau kesalahan pengucapan guru mungkin mereka sudah bisa mengetahui. Yang kedua adalah menyimak pada aneka ragam cerita atau puisi. Mereka sudah bisa menelaah apa maksud, tujuannya, apa isinya, dan apa amanah dari cerita atau puisi yang mungkin telah disampaikan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, dari kelompok 2, untuk keterampilan menyimak pada sekolah dasar. Atas kurang dan lebihnya saya mewakili Mbak Septiana. Mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Ibu Marlita sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nani dan Bu Septiana. Sebelumnya mohon maaf, ini waktu berjalan di saya masih 15 menit. Apakah masih ada yang mau ditambahkan sebelum kita lanjut ke diskusi? Kalau menurut saya cukup dulu, Mbak. Nanti setelah diskusi mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan masukan kepada kami karena kita sama-sama belajar di sini. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 2, Bu Nani dan Bu Septiana yang sudah memaparkan dengan jelas nggih, Ibu, mengenai hakikat, prinsip, jenis serta langkah-langkah maupun pengaplikasian dari keterampilan menyimak di sekolah dasar. Nah, untuk selanjutnya, untuk diskusi, termin pertama kita buka 3 pertanyaan dulu. Di sini terlihat di layar saya ada 3 penanya, 1 Pak Herdi, 2 Pak Sugeng, sama 3 Bu Sri Handayani. Nggih. Langsung saja kepada Pak Herdi Indrafianto, monggo. Oke, terima kasih Bu Marlita. Terima kasih Mbak Septiana dan Mbak Nani. Sama-sama belajar, saya juga belajar menyimak presentasinya. Nggak tahu ini menyimak presentasi termasuk jenis menyimak apa ya. Tapi menyimak memang suatu hal yang luar biasa susah.
lebih susah daripada keterampilan berbahasa yang lain menurut saya. Yang saya tanyakan itu ada di 3 slide terakhir tentang langkah-langkah keterampilan menyimak dan tahapan kemampuan menyimak siswa SD. Nah, apakah langkah-langkah keterampilan menyimak di slide 18 itu berbanding lurus dengan tahapan kemampuan menyimak siswa SD, atau langkah-langkah keterampilan menyimak ini itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangannya si anak gitu. Nggak mentok, misalnya kan itu ada 9 langkah keterampilan menyimak, kan ada 9. Kemudian apakah itu semuanya tuntas di tahapan kemampuan menyimak siswa SD, atau masih ada langkah-langkah keterampilan menyimak yang bisa ditumbuhkan atau baru terlatih, baru tumbuh di jenjang pendidikan yang berikutnya gitu. Itu pertanyaan pendahuluan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Hedi. Apakah Bu Nani dan Bu Septiana sudah jelas? Saya tulis sebentar ya. Oke. Untuk pertanyaannya saya ulangi ya Pak Herdi. Apakah Iya. keterampilan menyimak tersebut, langkah-langkah tersebut tuntas di kalangan anak SD atau masih dilanjutkan di jenjang berikutnya? Seperti itu. Iya. Iya. Terima kasih. Ya. Oke. Monggo untuk penanya selanjutnya, Pak Sugeng Mulyanto. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya cuma mau bertanya sedikit ini tentang hal-hal apa saja yang perlu kita hindari agar kita itu bisa menjadi penyimak yang baik. Hal-hal apa saja yang harus kita hindari agar kita menjadi penyimak yang baik. Itu saja, terima kasih. Untuk selanjutnya, penanya ketiga, Bu Sri Handayani, monggo. Ya, terima kasih pada Mbak Marlita yang sudah memberikan waktunya. Terima kasih pula pada Mbak Septiana juga Mbak Nani yang sudah memberikan materinya dengan bagus, menyampaikannya. Ada sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan prinsip menyimak ya. Apakah ada contoh kegiatan bagi siswa untuk mengetahui kemampuan dalam menyimak? Saya ulangi sekali lagi ya, terkait dengan prinsip menyimak tadi, apakah ada contoh kegiatan bagi siswa untuk mengetahui kemampuan dalam menyimak? Saya rasa itu, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke kelompok 2, monggo Bu Nani dan Bu Septiana untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Siapa dulu, Mbak? Jawab pertanyaan dari Bu Sri Handayani. Dengan pertanyaan, apakah ada kegiatan bagi siswa untuk mengetahui kemampuannya dalam menyimak? Ada, Bu. Misalnya gini, ketika kita memberikan cerita, nanti anak itu bisa kita beri pertanyaan untuk mengidentifikasi unsur-unsur cerita apa saja yang telah mereka dengarkan. Kemudian ada itu yang kedua bisa juga dengan kegiatan dengan menceritakan kembali apa yang telah diceritakan oleh guru, apa yang telah diceritakan oleh guru, anak diminta untuk kembali menceritakan menggunakan bahasanya sendiri. Itu nanti akan berhubungan dengan apa namanya? Kemampuan keterampilan yang lainnya. Misalnya menceritakan kembali dalam bentuk tulisan atau menceritakan kembali ketika dia harus berbicara di depan teman-temannya. Terus yang ketiga juga menuliskan dari kata-kata kunci. Misalnya ada kita sebagai guru menceritakan, kemudian anak-anak diminta untuk menulis
kata kuncinya, misalnya kata apa yang mereka tidak ketahui artinya. Itu nanti juga melatih untuk kemampuan anak itu menyimak dan juga menambah kosakata dari anak tersebut. Begitu Bu Yani jawaban dari saya. Mungkin nanti Mbak Nani ada menambahi atau bagaimana? Begitu Bu. Ya, terima kasih Mbak Septiana. Baik, Bu, sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Henry ya tadi. Apakah keterampilan menyimak yang ada 9 itu nantinya akan tuntas di kalangan anak SD atau di durasi anak selama SD atau masih bisa dilanjutkan ke jenjang yang berikutnya? Di sini kami mengutip dari pernyataan Tarigan yang menyimpulkan 9 tahapan itu. Memang 9 tahapan ini berdasarkan analisis beliau itu seharusnya bisa diselesaikan pada waktu anak itu berada di jenjang sekolah SD. Itu secara secara normalnya. Tapi ketika kita melihat di lapangan, itu keadaan lapangan pasti sangat berbeda dari apa yang dituliskan di buku. Kita menghadapi banyak sekali masalah atau banyak sekali kendala untuk menyelesaikan 9 tahapan ini. Mungkin bagi anak-anak yang mereka memiliki keterampilan atau kemampuan yang normal, itu bisa menyelesaikan 9 langkah tersebut. Dilihat dari Mbak Septi minta slide yang terakhir. Dilihat dari tahapan kemampuan yang dimiliki oleh anak SD, itu saya rasa bisa menyelesaikan sampai di tahapan yang menyimak secara aktif. Di situ bisa dilihat untuk poin yang terakhir saja, menyimak secara aktif itu untuk mendapatkan atau menemukan pikiran utama, pikiran-pikiran atau pendapat atau gagasan dari pembicara. Itu mungkin selain dari gagasan utama itu bisa dilihat dari anak kelas 5 dan kelas 6. Menyimak pada aneka ragam cerita. Di situ anak diharapkan sudah bisa mendapatkan ide pokok atau inti dari yang dibicarakan oleh pembicara. Itu menurut saya, Pak Henry. Iya, saya. Ya. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak atau bagaimana? Monggo Bapak yang Pak Henry mau memberi tanggapan. Oh iya, berarti menurut kelompok ini itu tidak harus, maksudnya tidak harus sebanding gitu ya. Maksudnya tetap 9 itu diupayakan untuk dilalui, tapi meskipun tidak mendalam gitu. Begini Pak, oh ya, mungkin begini, kita tukar pendapat aja ya Pak. Iya betul. Seperti yang mungkin kami pernah alami di sekolah, tidak semua anak kelas 1 sudah bisa menyimak, karena menyimak itu pada dasarnya sangat berbeda dengan mendengarkan. Menyimak dan mendengarkan itu jelas 2 hal yang sangat berbeda. Tidak semua anak di kelas 1 sudah bisa menyimak. Tapi dengan adanya langkah ini tadi harapannya langkah ini bisa diterapkan di kelas 1. Ya mungkin kalau tadi sudah saya sampaikan Pak, untuk anak atau peserta didik yang memiliki kemampuan yang normal berdasarkan kemampuan anak usia kelas 1, mungkin anak sudah bisa untuk menyimak, untuk menjawab pertanyaan ketika guru bercerita, nanti ada pertanyaan, itu sudah bisa dijawab. Mungkin ketika ada bunyi atau kata-kata di lingkungan, itu sudah bisa diserap.
Itu harapannya. Tapi kembali lagi pada kondisi lapangan masing-masing. Bagaimana kondisi anak dan kemampuan anak di sekolah kita. Kalau saya seperti itu, Pak. Dan kalau tidak selesai di 9 tahap, mungkin nanti bisa diperkuat atau dilanjutkan di jenjang yang selanjutnya. Oke, Bu Nani, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Yang selanjutnya tadi dari Pak Sugeng. Hal-hal apa yang perlu kita hindari agar menjadi penyimak yang baik? Nah, ini Pak, ini yang kita sendiri termasuk saya yang sering lalai adalah untuk menghindari hal-hal seperti ini. Karena yang tadi sudah saya katakan menyimak itu beda dengan mendengarkan, menyimak itu lebih dalam dari mendengarkan, maka kita membutuhkan konsentrasi atau kemampuan khusus untuk menyimak. Jadi yang perlu dihindari yang jelas ya, kita harus fokus, jangan bercabang. Atau jangan ketika kita baru menyimak, kita nyambi itu apa ya? Kita sambi dengan kegiatan yang lain. Itu nanti jelas tujuan menyimak tidak dapat dicapai. Lalu untuk yang selanjutnya, ketika kita menyimak, kita harus benar-benar memahami. Dan yang dihindari adalah ketika kita menyimak, jangan sampai kita menyimak pembicara, tapi melakukan hal yang lain. Sehingga, atau hanya menyimak sekali-sekali yang tadi saya sampaikan, sekali-sekali menyimak, sekali-sekali asik dengan kegiatan yang lain. Itu yang harus kita hindari. Seperti itu Pak Sugeng jawaban saya. Mungkin dari Pak Sugeng ada yang mau ditambahkan atau seperti apa? Nambahkan buatan Mbak. Monggo Bapak, boleh. Mbak, Anggra ini jawab enggak? Tadi mau jawab katanya. Nambahin Saya sedikit bisa Mbak Nani? menambahkan sedikit ya dari pertanyaannya Pak Sugeng. Tadi sudah disampaikan Mbak Nani, betul juga. Yang diperlukan pertama ketika kita menyimak itu adalah fokus atau konsentrasi. Kalau bahasa sekarang adalah mindfulness, kita harus fokus gitu. Kalau kita tidak bisa bercabang untuk supaya mencapai tujuan menyimak itu dengan baik, itu kita ya mikirnya di sini, misalnya kalau anak di sekolah, belajar di sekolah ya fokusnya harus di sekolah, fokusnya di kelas, fokusnya dengan bu guru, apa yang disampaikan bu guru silahkan kamu perhatikan, silahkan kamu simak dengan baik. Begitu gitu kan. Jadi supaya melatih kita jadi hadir pada saat ini, kita baru Zoom ya kita konsentrasinya di Zoom begitu. Itu konsentrasi ya Pak. Yang kedua mungkin bisa juga tadi menyimaknya itu jangan lompat-lompat gitu. Apa yang kita butuhkan kita simak, enggak, sebenarnya menyimak yang supaya runtut dari awal sampai akhir kita menyimak itu namanya tadi menyimak lebih susah daripada mendengarkan, itu memang betul sekali. Dan sekarang kita juga lagi krisis ya dengan orang yang lebih menyimak itu jauh lebih sedikit sekedar dari mereka yang mendengarkan, karena itu tadi menyimak adalah keterampilan yang paling sulit di antara 4 keterampilan yang lain. Itu memang benar karena harus melatih diri kita sendiri juga untuk lebih konsentrasi untuk apa yang kita lakukan, yaitu menyimak. Kemudian yang kedua juga menyimak itu kalau bahasanya sekarang jangan pura-pura menyimak, mendengarkan tapi nyimak tapi enggak teke gitu dalam bahasa Jawa. Jadi fokus itu lagi kuncinya pertama, ketika apa yang harus dihindari ketika agar menyimak itu berhasil dengan baik adalah kita fokus, konsentrasi, dan juga menyimaknya jangan melompat-lompat. Kita ikutin apa yang disajikan itu dari awal sampai akhir. Begitu, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan juga tidak apa-apa untuk memperkaya khasanah kita tentang kemampuan atau keterampilan menyimak. Ya, terima kasih Mbak Anggra ini dan Mbak Nani atas jawabannya. Terima kasih Ya Pak, sami-sami. Ibu, apabila ada yang mau Bu Sri memberi Handayani tanggapan dari jadi hasil menambahkan Ibu. diskusi dari 3 pertanyaan itu tadi,
Ya. Ibu Tuning mau bertanya atau memberi tanggapan? Monggo Ibu. Tanya Mbak, nanti aja sesi Ya. kedua. Mau tanya, nanti mawon sesi kedua. Oh, oke. Oke, kalau tidak ada tanggapan, kita lanjutkan ke termin kedua, nggih, Bapak Ibu. Untuk termin kedua, kita buka lagi 3 penanya. Monggo Bapak Ibu yang mau ada ditanyakan atau mau konfirmasi dari pembahasan kita tadi. Monggo, yang pertama ada Bu Tuning Sri Lestari. Apakah ada yang mau menambah bertanya lagi? Monggo, Bapak Ibu. Oke, kita coba Bu Tuning terlebih dahulu. Oh, ada Pak Suharja ya. Oke. Monggo kepada Bu Tuning untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Marlita. Pada kelompok 2 nggih Mbak Nani sama Mbak Septiana Anggreni, yang ingin saya tanyakan, adakah korelasi antara keterampilan menyimak ini dengan keterampilan berbahasa yang lainnya? Itu saja Mbak. Terima kasih. Oke, monggo selanjutnya Pak Suharja untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Terna. Saya akan menyampaikan. Terdengar enggak ini? Terdengar, Suaranya Bapak. terdengar. Ya. Terima kasih untuk kelompok ini yang sudah presentasi. Saya lihat bagus sekali. Moga-moga nanti bisa meniru. Selanjutnya saya ingin bertanya, itu di waktu kita pembelajaran itu kadang kita mengatakan, ayo anak-anak dengarkan, ayo disimak, ayo diperhatikan. Kadang ini jadi rancu setelah saya mendengarkan tadi kemampuan untuk menyimak siswa. Ini yang betul kita perintahkan, ayo disimak, ayo didengarkan, atau ayo diperhatikan. Ini masing-masing pernah kita lakukan. Ini semuanya masuk kemana atau semuanya betul, atau mungkin saya ingin tahu penjelasannya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Suharja. Untuk yang ketiga, monggo Mbak Novita Sari Widyastuti untuk menyampaikan pertanyaannya. Nggih, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kita saya ingin sharing saja nggih, bagaimana untuk pendapat dari teman-teman. Di tempat kami pada saat sebelum pandemi itu ketika kita menjelaskan materi ataupun kita membacakan sebuah cerita ke anak, itu mereka itu malah ada yang cerita sendiri, malah juga ada yang tidur. Nah, yang saya tanyakan sendiri, yang saya tanyakan di sini, kita bagaimana kiat-kiat kita sebagai guru itu untuk membuat anak-anak itu tertarik atau ikut menyimak dengan baik. Jadi gimana kiat-kiat kita sebagai guru membuat anak itu dapat menyimak dengan baik. Begitu pertanyaan dari saya. Mohon nanti penjelasan dari kelompok 2 ataupun ada yang dari teman-teman yang lain untuk ikut menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Novita Sari. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan ke kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama dari Bu Tuning, Pak Suharjo, sama Bu Novita Sari. Monggo. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Tuning, yaitu apakah ada korelasi hubungan antara keterampilan menyimak dengan keterampilan bahasa yang lainnya? Ada, Bu, itu tadi ada pada prinsip yang prinsip pada keterampilan menyimak, yaitu memadukan antara keterampilan berbahasa yang lainnya. Seperti tadi contohnya, misalnya ketika sudah diceritakan, sudah dibacakan cerita, anak-anak diminta untuk
menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri, itu bisa 2. Nanti dia bisa berlatih menggunakan keterampilan berbicara, ceritakan kembali sesuai dengan bahasamu, atau tuliskan kembali apa yang telah Bu Guru ceritakan dengan bahasamu. Dan juga ada juga menuliskan apa namanya itu, inti dari ceritanya, begitu, atau unsur-unsur ceritanya apa saja. Mereka suruh menyebutkan tokohnya, itu nanti ada berhubungan dengan keterampilan menulis, membaca, dan juga berbicara. Begitu, Bu. Mungkin ada tambahan, Mbak Nani? Seperti yang disampaikan Mbak Septiana tadi, seperti itu Bu Tuning. Mungkin saya menambahkan sedikit, korelasinya sangat jelas kalau menurut saya, karena bahasa atau kemampuan berbahasa, terutama menyimak, ini sangat dibutuhkan untuk mata pelajaran apapun. Dan yang jelas untuk keterampilan bahasa sendiri, menyimak itu menjadi dasarnya, seperti itu. Mungkin dari Bu Tuning ada pendapat lain atau seperti apa? Tidak, Mbak, sudah bagus itu. Iya. Terima kasih. Memang. Iya. Korelasi memang sangat jelas. Iya. Terima kasih Bu Tuning. Sama-sama. Sukses selalu. Mungkin Terima kasih, Bu. Saya coba menjawab tadi dari yang Pak Suharjo ya, Pak. Iya, Pak. Tidak cuma Bapak. Mungkin saya atau Bapak Ibu yang lain ketika kita masuk kelas dan kelas kita ramai, itu kita coba dengarkan Bu Guru. Padahal yang kita maksud bukan hanya mendengarkan. Nah, untuk itu, ya, itu secara otomatis kita mesti bicaranya seperti itu. Dengarkan dulu. Padahal yang kita maksud atau yang kita tuju, anak itu tidak cuma mendengarkan, tapi anak itu mengerti apa yang kita utarakan. Dan ternyata itu adalah simak dulu. Seperti itu. Jadi kalau untuk salah tidaknya ya karena itu dulu kita sudah sering melakukan seperti itu, ya ke depannya, ayo anak-anak simak dulu yang Bapak sampaikan, atau ayo anak-anak simak dulu yang Bu Guru sampaikan. Agar nanti kalian bisa mengerti maksud atau materi yang disampaikan. Nah, seperti itu, Pak. Sebenarnya nggak ada yang salah karena dulu kita juga sering melakukan seperti itu. Iya, terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak. Yang ketiga, Mbak Septi. Mbak Nani dulu nggak apa-apa? Oh ya, saya dulu. Ya. Tadi dari Bu Novita. Sebelum pandemi, kita sering membacakan cerita buat anak, lalu pasti anak itu tidak akan fokus karena fokus anak itu biasanya hanya antara 10-15 menit. Setelah itu anak sudah lepas dengan keasikannya masing-masing kalau kita hanya bercerita. Lalu bagaimana kiat kita untuk membuat anak tertarik mendengarkan cerita yang disampaikan guru atau mendengarkan materi yang akan disampaikan guru? Ini hanya berbagi pengalaman yang saya lakukan, Bu. Ketika kita akan bercerita, saya sering menyampaikan kepada anak-anak, setelah Bu Guru selesai bercerita, silakan kalian jawab pertanyaan yang nanti akan Bu Guru sampaikan. Itu yang pada waktu sebelum pandemi yang saya lakukan, saya awali sebelum pembelajaran atau sebelum saya membicarakan sesuatu atau menceritakan sesuatu, saya awali dengan silakan perhatikan yang Bu Guru sampaikan, karena setelah Bu Guru menyampaikan cerita, Bu Guru akan menyampaikan pertanyaan. Dengan seperti itu, yang saya lihat anak-anak lebih fokus, anak-anak lebih memperhatikan, dan dia lebih menyimak karena takut tidak bisa menjawab. Kalau saya seperti itu, Bu. Mungkin cara yang kedua bagi anak kelas bawah, karena saya di kelas 6, mungkin kalau untuk anak di kelas bawah, kelas 1 atau kelas 2, mereka itu sebenarnya sangat suka diberi cerita. Kalau ada orang bercerita, biasanya untuk dunia anak-anak, dia akan ikut membayangkan. Dia ikut merasa masuk dalam alur ceritanya. Jadi sebisa mungkin kita
menceritakan dengan ekspresi atau pengucapan yang menarik. Kalau kita menceritakan tentang cerita yang senang, ya kita mengekspresikan dengan menggebu-gebu, biar anak itu tertarik, anak itu merasa masuk dalam cerita tersebut. Karena dengan anak itu masuk dalam cerita tersebut, diharapkan anak itu bisa fokus dan bisa menyimak cerita yang disampaikan oleh ibu. Seperti itu, Bu Novita. Mungkin nanti ada tambahan dari Mbak Septi. Iya, sedikit menambahkan untuk menarik perhatian anak supaya anak bisa menyimak untuk di kelas bawah mungkin bisa menggunakan seperti kita mendongeng itu Bu, menggunakan media boneka tangan atau gambar misalnya. Pada suatu hari anaknya kita pakai tokoh siapa, kemudian seperti yang disampaikan Mbak Nani juga tadi, kita ketika menceritakan itu kita juga larut dalam cerita tersebut, ekspresi kita juga main dalam ketika kita menceritakan. Kemudian kita juga bisa membalikkan ke anak untuk mengetahui apakah dia menyimak atau tidak juga. Coba kalau kamu seperti si tokoh A ini, bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu lakukan? Itu juga akan bisa melatih empati anak, juga melatih tidak hanya kemampuan anak menyimak dari cerita tersebut, tapi juga bisa melatih empati anak, perasaan anak itu bagaimana ketika berada pada posisi seperti itu. Jadi itu juga bisa membentuk karakter dari si anak tersebut. Bisa sih nanti dilakukan di kelas 1, kelas bawah itu bisa dengan teknik mendongeng, dengan media-media boneka itu tadi, Bu. Kemudian ekspresi kita yang menceritakan juga sesuai dengan cerita, larut dalam cerita, dan anak juga di umpan baliknya ditanya, kalau kamu jadi si A ini, menurut cerita ini, bagaimana perasaan kamu? Apa yang kamu lakukan? Itu nanti bisa melatih semua kemampuan dalam diri anak, tidak hanya kemampuan dia menyimak, tapi juga kemampuan mereka untuk peduli dengan sesama. Begitu. Terima kasih jawabannya dari Mbak Septiana dan Mbak Nani. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, Ibu mungkin bisa saya tambahkan sedikit tentang bagaimana strategi pembelajaran menyimak agar bisa efektif seperti itu tadi dari pertanyaan Ibu. Mohon maaf, tempat saya mati lampu, jadi saya pindah pakai HP. Mbak Marlita, bisa dilanjutkan? Kayaknya Mbak Marlita terlempar itu, Mbak. Seperti saya juga baru saja ya. Putus, Mas. Pak Agung ya. Atau Pak Sugeng bisa dilanjutkan dipandu, Pak. Apa dengar saya? Bisa, Pak. Oh ya, untuk ini Putus-putus ya, Bapak. Ya.
Kok malah mandek kabeh? Pak kuliah aku. Karena tadi sudah dijawab semua, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab pagi ya, Mbak? Atau Oke, monggo Pak. waktunya sampai jam? Sampai jam 12.40. Ini masih ada 40, masih ada. 21 menit. Baik, kita buka untuk sesi ketiga ya. 3. Di sini sudah ada Putri Yuliani. Siapa lagi ya? Cuma itu ya? Cuma Putri Yuliani saja? Yang lain nggak ada ya? Oh, Mbak Yastaria. Ya, ada 2 ya. Kita mulai dari Putri Yuliani dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Terima kasih untuk waktunya. Suara saya terdengar enggak? Terdengar, Bu. Terdengar, Siap. Saya di sini nggak yang mau bertanya sih, cuma mau menambahkan saja pertanyaan jawaban dari Mbak Nani terkait pertanyaan dari siapa tadi? Yang apa? Cara untuk meningkatkan menyimak untuk siswa kelas siswa SD gitu aja. Menambahkan jawaban. Menanggapi nggih? Oke, untuk kalau saya biasanya kalau menyimak untuk siswa kelas 3, kalau yang tadi Mbak Nani itu kan biasanya dikasih pertanyaannya pas akhir ya Mbak ya tadi bilangnya. Iya, karena saya di kelas tinggi. Oke. Kalau saya di kelas 3 itu biasanya pas proses berjalan, pas bercerita atau mendongeng. Jadi nanti kalau nggak mendengarkan tuh, nanti kalau dapat pertanyaan nggak bisa jawab loh gitu. Nanti mereka ya kebanyakan sih alhamdulillah mereka mendengarkan. Jadi itu. Jadi kalau jenengan pas akhir setelah mendongeng, kalau saya biasanya di tengah-tengahnya pas prosesnya seperti itu. Terus selain itu agar siswanya itu bisa bisa fokus untuk mendengarkan, itu bisa pakai hal-hal yang istilahnya kontekstual, dekat dengan siswanya gitu. Misalnya nih, daerah sini itu ada Rawon Jombor, mungkin bisa diceritakan tentang apakah asal-usulnya Rawon Jombor atau gimana. Jadi yang hal-hal yang dekat dengan mereka. Biasanya sih mereka tertarik kalau berhubungan sama mereka atau lingkungannya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Semoga bisa menjadi referensi juga ya. Bisa menjadi tambahan bagi kita semua. Siap. Terima kasih. Sudah ya Mbak ya. Terima kasih atas masukannya dari Mbak Tri Yuliani yang sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Kemudian kita lanjutkan. Untuk... Ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Tentang yang tadi yang barusan disampaikan Ibu Tri Yuliani dan dari jawaban Bu Nani tadi tentang bagaimana strategi pembelajaran agar pembelajaran menyimak agar bisa efektif di kelas. Ya, kita berbagi pengalaman saya juga dulu Bapak Ibu, karena kalau biasanya saya di kelas ketika saya meminta siswa saya untuk
menyimak apa yang ingin saya sampaikan, saya selalu meminta siswa untuk fokus terhadap saya dengan cara kontak mata harus dijaga. Jadi artinya siswa saya harus arahkan harus matanya mengarah ke saya, seperti itu. Jadi mereka otomatis akan memperhatikan apa yang saya sampaikan, otomatis mereka akan menyimak apa yang saya sampaikan. Kemudian saya selalu agar lebih rileks seperti itu supaya mereka jangan terlalu tegang. Nah, seperti itu. Kemudian saya selalu mengajak siswa untuk bertanya apakah sudah paham atau sudah mengerti sehingga mereka mengangguk dan mereka tersenyum apa yang saya sampaikan atau apa yang saya bicarakan. Kemudian berikutnya biasanya saya juga melakukan menirukan bahasa. Saya meminta siswa untuk menirukan apa yang saya lakukan, seperti itu. Akhirnya mereka juga tertarik, ya, artinya mereka juga akan paham apa yang saya sampaikan, seperti itu. Artinya meniru bahasa tubuh yang saya sampaikan, membicara seperti itu, biasa seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mufidah. Terima kasih Bu Mufidah. Ya. Ya, terima kasih dari Ibu Mufidah atas masukannya. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya atau yang mau memberi masukan, Mbak Yastaria Dwi Untari, monggo. Ya. Putus-putus ya, Mbak? Terus apakah bila itu jadi berbeda-beda, apakah ada strategi khusus? Saya minta saran itu soal bisa kan cara untuk menyimak bila siswanya berbeda-beda, seperti itu. Terima kasih. Apakah pertanyaan saya jelas? Jelas, cukup jelas, cukup jelas. Yeah. Ini langsung dijawab apa nunggu yang lain Satu dulu? lagi, masih ada satu lagi, Mbak. Oh ya. Ini dari Mbak siapa ini? Orbit Junita ya. Mbak Orbit Junita, silakan. Iya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apakah bisa menggabungkan beberapa prinsip menyimak untuk siswa sekolah dasar? Dan kalau misalnya emang bisa, saya mohon berikan contohnya. Terima kasih. Gimana Bu Nani atau Mbak Anggra ini? Pertanyaannya sudah jelas Iya, belum? kami tulis benar. Jelas. Ya. Baik, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Yastaria. Apakah ada cara untuk mengajarkan keterampilan menyimak dengan anak yang berbeda? Begitu, Laras, Mbak Yastaria? Ya, berbeda dalam kemampuan menyimaknya. Berbeda dalam kemampuan menyimaknya. Bukan dengan anak yang berbeda dengan siswa lainnya, atau bagaimana? Ya, boleh. Misalnya kan saya punya siswa yang di kelas 5 itu masih kesulitan untuk membaca. Jadi kemampuan menyimaknya juga mesti berbeda dengan teman-temannya. Seperti itu. Oh ya. Sorry, sebentar. Keterampilan menyimak kan keterampilan berbahasa awal yang sebenarnya mempengaruhi dari keterampilan-keterampilan lainnya.
Kalaupun anak itu belum bisa membaca, otomatis dia pasti sudah bisa mendengar. Kemudian kalau dia sudah bisa mendengar, kemudian dia hanya tidak bisa menuangkan dari apa yang telah disimak dalam berupa tulisan, tapi kan dia bisa menyampaikan menggunakan kemampuan berbicara. Jadi kalau anak belum bisa membaca, terus tapi dia bisa mendengarkan, kan menyimak, dia menggunakan indera telinga, pendengaran yang digunakan. Kemudian anak bisa ditanya, coba ceritakan kembali dalam bentuk mereka, anak diminta untuk menyampaikan melalui bicara, bukan melalui menulis. Begitu. Mungkin nanti ada tambahan dari Mbak Nani atau teman-teman yang lainnya. Begitu, Mbak Uun. Terima kasih Mbak Septiana. Terima kasih. Selanjutnya, saya coba menjawab dari Mbak Ordit. Apakah bisa menggabungkan beberapa prinsip membaca bila digabung menjadi satu, dan contohnya seperti apa? Ini kalau menurut saya ya Mbak, tadi prinsip membaca itu, prinsip menyimak itu ada 6. Yang pertama, menyimak hendaknya dilakukan secara terpadu, yang kedua hendaknya dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran, dan sampai yang ke-6. Kalau menurut saya bisa Mbak, tidak harus menggabung semuanya, tapi beberapa digabung bisa. Menurut saya, sebagai contoh, di prinsip menyimak yang motivasi. Nah, maaf, untuk menyimak dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan menyimak untuk memotivasi siswa, atau menyimak dengan konteks otentik. Itu bisa digabung menjadi satu. Kita sajikan cerita dengan media pembelajaran yang memadai, media yang sesuai, misalnya dengan video, menggabungkan dengan menggunakan bahasa dan konteks yang otentik atau yang ada di sekitar kita. Seperti itu kemungkinan bisa digabung. Oh, maaf sebelumnya Mbak, sepertinya tadi saya kayaknya mau ngomong jenis tapi keceplosan prinsip. Maksudnya itu kan jenis-jenis. Jadi kan saya itu sebenarnya pertanyaannya menggabungkan beberapa jenis. Kan di sini ada jenisnya, ada banyak nih. Nah, terus kalau misalnya digabungin bisa nggak gitu? Salah. Maaf Mbak. Bukan prinsip berarti ya? Iya bukan, maaf Mbak. Oh iya, oke. Jenis ke jenis Mbak. Ya, sebentar. Nah. Untuk beberapa, memang menyimak itu ada 2 jenis. 2 jenis ini difokuskan karena tujuannya berbeda. Untuk yang pertama, menyimak sebagai berdasarkan tujuan, yang kedua, menyimak berdasarkan intensitas. Mungkin ada satu hal di menyimak berdasarkan tujuan yang bisa relevan atau bisa bergabung dengan menyimak intensitas. Sebagai contoh, maaf sebentar. Oke, misalnya untuk menyimak sebagai berdasarkan tujuannya, yang menyimak untuk hiburan dengan yang menyimak intensitasnya adalah menyimak kreatif. Itu
karena tujuannya karena esensinya hampir sama, itu kemungkinan bisa digabungkan. Lalu yang kedua, menyimak kritis dengan menyimak untuk menilai atau menyimak untuk mengapresiasi. Di situ sama-sama menyimak yang digunakan untuk mengetahui kedalaman masalah atau mengetahui inti-inti dan pokok-pokok yang dibicarakan. Mungkin seperti itu. Tidak harus semuanya digabung, tapi kalau hanya beberapa komponen, menurut saya itu bisa, karena esensi menyimak itu sebenarnya sama, hanya kalau berdasarkan tujuan ada yang untuk belajar, untuk hiburan, dan yang berkelanjutan atau intensitas itu ada tingkatan-tingkatannya. Itu menurut saya. Mungkin dari Mbak Septi atau Mbak Orbit sendiri mungkin ada pandangan lain. Saya persilahkan. Sudah Mbak, cukup. Ya, saya juga mau ngomong terima kasih. Nah, karena emang kalau misalnya dipandang dari jenis-jenis ini kayaknya semuanya hampir-hampir mirip. Jadi itu ya. Iya. Jadi makanya tadi hampir sama. Kayak misalnya kritis dengan telaah kan berarti sama-sama, sebenarnya telaah juga sama-sama kritis juga gitu. Makanya tadi pengen minta tanggapan Mbak ini. Oke, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih. Semua nggih. Untuk selanjutnya ini Mbak Marlita sudah kembali ya? Pak, terima kasih ya Pak Sugeng, sudah di backup. Sudah Bapak. Oh, nggih, monggo. Baru saja. Mohon maaf tadi sempat terlempar beberapa menit. Untuk selanjutnya masih ada 5 menit. Apakah ada tanggapan lagi? Monggo Bapak Ibu. Atau sudah kita cukupkan saja, nggih? Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau mengkoreksi dari penyampaian kami. Atau mungkin mau berbagi pengalaman, ya mungkin pengalamannya lebih banyak. Monggo Bapak Ibu, masih ada sekitar 5 menit. Mudah, bagus ini. Sudah cukup nggih Bapak Ibu? Oke. Untuk selanjutnya, sebelum kita akhiri pada presentasi hari ini, saya dapat menyimpulkan beberapa pembahasan dari mengenai hakikat, prinsip, jenis, dan langkah-langkah menyimak kelas awal dan kelas tinggi dari Bu Nani dan Bu Septiana, serta diskusi dari Bapak Ibu semuanya, bahwa keterampilan menyimak itu merupakan keterampilan yang sangat diperlukan, tentunya tidak hanya untuk kegiatan berbahasa Indonesia saja ya, tetapi juga dalam kegiatan pembelajaran lainnya. Kemudian saya tadi juga menangkap kiat-kiat dalam menyimak, diantaranya adalah fokus, konsentrasi, serta menyimak secara runtut. Itu tadi. Untuk rekapan hari ini nanti saya kirimkan ke grup nggih Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang belum sempat saya catat karena tadi sempat terlempar. Nanti mohon tanggapannya. Selanjutnya saya akhiri, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Agung. Monggo Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Marlita. Terima kasih. Baik, ini waktunya juga hampir habis. Mungkin ada pertanyaan atau keluh kesah yang ingin disampaikan sebelumnya?